Halo, hari ini saya akan menjelaskan tentang login, multi-login, dan if-else. Pertama, saya akan jelaskan tentang aksi login. Saat kita mau login, tentunya kita akan masukkan email dan password atau semacam itu. Jadi cara buatnya, kita set aplikasi itu untuk menerima email dan password kita. Username ini dari database, password dari database, dan getPost ini diambil dari nama dari input kita di sini. Email dan password. Setelah itu, dia akan mengecek apakah username dan password itu ada di user kita atau di tabel user kita. Dan di sini mulai menggunakan if else. If itu kalau dia artikan bahasa Indonesia artinya jika, dan else itu artinya jika tidak. Jadi jika string chatnya ini tidak null atau tidak kosong, berarti dia menemukan username dan passwordnya sesuai di database. Kalau sesuai berarti dia akan menyimpan ID user, username, dan level kita. Session itu gunanya untuk menyimpan data yang telah kita masukin, dan dia akan simpan terus sampai kita di start session itu. Selanjutnya dia akan mengantar kita ke home dan halaman utama atau ke dashboard. Dan jika tidak, atau jika string chat tidak null, jika string chat null, berarti dia akan mengantar kita ke index atau login lagi. Ini artinya dia tidak menemukan username kita atau mungkin password kita salah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu. Di menu kita menggunakan if else untuk supaya saat kita login menggunakan sebagai admin, dia akan menunjukkan menu khusus untuk admin. Dan kalau kita login sebagai manager, dia akan menunjukkan menu khusus manager. Caranya di setiap dropdown itu kita buat if. Jadi kalau misalnya sessionnya atau data yang disimpan itu levelnya sebagai 1, jadi kalau misalnya user yang kita login itu levelnya 1 atau admin, dia akan menampilkan dropdown admin atau menu admin, dimana isinya dia bisa melihat barang keluar, barang masuk, barang rusak, dan semua data. Nah, selanjutnya if-nya akan ditutup dan dilanjut dengan if lain untuk laporan. Laporan itu cuma bisa dilihat manager. Jadi di sini kalau sessionnya menerima level 2 atau manager, dia akan menunjukkan hanya laporan saja. Selanjutnya, ini kalau misalnya kita mau buat di satu dropdown, isinya berbeda-beda untuk setiap yang login. Contohnya ini, level 3 itu leader gudang. Leader gudang bisa melihat barang keluar, barang masuk, dan barang rusak. Sedangkan 4 itu petugas barang masuk, jadi dia cuma bisa lihat barang masuk dan barang rusak, sedangkan dia juga bisa transaksi. Dan level 5 itu petugas barang keluar, dia bisa lihat dropdown transaksi, tapi dia hanya bisa lihat barang keluar dan tak bisa lihat barang masuk dan rusak. Caranya di dropdownnya itu kita buat kalau mereka bertiga bisa akses, tapi di listnya kita pisahkan lagi, jadi cuma bisa yang barang keluar bisa dilihat leadernya juga, tapi cuman petugas barang keluar, dan barang masuk dan barang rusaknya cuma bisa dilihat leader dan petugas barang masuknya juga. Jadi bagian sini tidak bisa dilihat petugas barang masuk, dan bagian sini tidak bisa dilihat petugas barang keluar, tapi tiganya bisa dilihat oleh leader gudang. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara buat agar sebuah tombol tidak bisa ditekan oleh user lain, tapi bisa untuk beberapa user saja. Jadi di tampil barang itu kan isinya tabel, dan bisa lakukan aksi antara hapus atau edit. Kalau di sini cuma bisa hapus karena kita tidak bisa edit barang keluar. Di tombol hapus ini cuma bisa digunakan oleh admin, leader gudang, dan petugas barang keluar. Tapi tampil barang ini bisa dilihat oleh manajer karena dia memilih laporan. Caranya itu kita cuma perlu buat if juga, dimana kalau levelnya itu 1 admin, 3 leader gudang, dan 5 petugas barang keluar bisa lihat tombol ini dan melihat bagian aksi. Tapi kalau selain itu mereka tidak bisa lihat. Sama cara kerjanya dengan yang di menu tadi. Dan selanjutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana supaya orang lain tidak bisa akses ke function ini secara manual lewat link, lewat URL. Tapi cuma bisa diakses kalau dia sudah login dengan ketentuan yang berlaku. Di sini tampil barang cuma bisa diakses oleh admin dan manager atau level 1 dan level 2. Selain itu, jadi kita buat if di sini. Dan selain dari itu, kalau misalnya dia levelnya lebih dari 0 tapi bukan 1 dan 2, dia akan masuk ke error. Di sini kan nggak ada tampilan error, jadi dia akan masuk ke PHP not found. Dan kalau jika tidak kedua itu, atau berarti dia belum login, dia akan redirect ke halaman login.
atau punya saya ini kosong karena saya buat halaman login sebagai indeks. Berlaku juga ke yang lain. Kita letak saja siapa saja yang bisa mengakses halaman tersebut, dan kalau misalnya mereka bukan termasuk dari salah satu level tersebut tetapi sudah login, mereka akan ke error, dan kalau mereka tidak login, mereka akan ke halaman login. Dan yang terakhir adalah logout. Jadi kalau kita tekan tombol logout, dia akan destroy sessionnya, atau dia menghapus data yang disimpan tadi, yaitu ID user, username, dan level, dan redirect kita ke halaman login. Jadi username dan password yang kita masukin tadi dia sudah lupakan, dan kita harus masukin lagi supaya bisa ke halaman ke aplikasi tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Bye bye.